Halo, selamat datang lagi bersama saya Resta Wijaya Putra, dan kali ini kita akan membahas tentang analisis bahan tambahan pangan, ya. Seperti kita ketahui, bahan tambahan pangan itu sangat banyak ya, ada pemanis, ada pewarna, ada penguat rasa, ada perisa, ada pengawet, pengental, dan lain-lain sebagainya. Di tiap-tiap bahan tambahan pangan tersebut, metode analisisnya berbeda-beda. Jadi, misalnya di pemanis menggunakan metode A, belum tentu di pewarna menggunakan metode A juga ya. Seperti itu. Dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas jurnal ya tentang analisis bahan tambahan pangan. Langsung saja, jurnal yang pertama. Jurnal ini berjudul Penetapan Kadar Pemanis Buatan Natrium Siklamat pada Minuman Serbuk Instan dengan Metode Alkalimetri, yang mana jurnal ini ditulis oleh Tutut Handayani dan Anita Agustina. Jurnal ini adalah berasal dari Jurnal Farmasi Sains dan Praktis dari Prodi D3 Farmasi Stikas Muhammadiyah Klaten. Kita mulai lihat ke abstraknya ya. Minuman serbuk instan adalah salah satu produk minuman siap saji yang banyak mengandung pemanis buatan. Ya, tentu. Pemanis buatan yang sering digunakan adalah natrium siklamat. Ini karena natrium siklamat itu harganya sangat murah di pasaran dan gampang dicari. Penggunaan natrium siklamat dalam dosis besar akan menimbulkan gangguan kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kadar natrium siklamat yang terkandung dalam minuman serbuk instan. Sampel diambil dari pedagang pasar Serago yang menjual minuman serbuk instan sesuai kriteria analisis yang dilakukan secara kualitatif yang bertujuan untuk melihat kandungan natrium siklamat dalam sampel dengan menggunakan uji warna dengan barium klorida BaCl2. Sampel yang positif mengandung natrium siklamat dilakukan penetapan kadar secara alkalimetri ya. Pertama-tama perlu kalian ketahui, alkalimetri ini merupakan salah satu metode titrasi ya. Jadi metode titrasi itu ada dua, ada alkalimetri dan asidimetri. Dapat kita lihat di sini. Jadi kalau asidimetri itu pengukuran konsentrasi asam dengan menggunakan larutan baku basa, dan alkalimetri pengukuran konsentrasi basa dengan menggunakan larutan baku asam ya. Itu perbedaannya. Kita lanjut lagi ke jurnal. Kita langsung ke metode penelitian. Ini metode penelitiannya. Yang digunakan adalah metode penelitian observasional, yaitu penelitian di mana peneliti hanya melakukan suatu tindakan intervensi atau pemaparan terhadap variabel yang diteliti sehingga tidak perlu meneliti efek dari adanya intervensi tersebut. Kemudian sampel diambil secara purposive sampling dengan menggunakan kriteria yang meliputi minuman serbuk instan sari buah, minuman serbuk instan sari teh, minuman serbuk instan yang tidak mengandung susu dan soda, dan kemudian diambil sampel dengan merek yang berbeda. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 8 sampel minuman serbuk sari buah ya. Untuk prosedur pelaksanaannya, yang pertama adalah pembuatan larutan. Yang pertama, pembuatan natrium nitrit 10%, pembuatan asam sulfat 10%. Selanjutnya, pembuatan natrium hidroksida 0,1 N, pembakuan natrium hidroksida 0,1 N, dan kemudian lanjut ke uji kualitatif ya.
uji kualitatifnya. Jadi sebanyak 100 ml larutan sampel ditambah ke 2 gram barium klorida, kemudian didiamkan. Setelah terjadi endapan kemudian disaring. Larutan hasil saringan ditambah 10 ml asam klorida pekat dan 10 ml natrium nitrit 10% yang tadi udah dibuat ya, yang tadi udah buat di sini. Kemudian larutan dipanaskan di atas penangas air. Apabila terdapat endapan berwarna putih menunjukkan adanya siklamat. Selanjutnya uji kuantitatif. Uji kuantitatif yang pertama adalah ekstraksi. Yang pertama menimbang 8 gram minuman sampel ya, masukkan ke dalam gelas piala dan tambahkan 50 ml Aquades. Gelas piala itu seperti ini. Nah, seperti ini gelas piala, bentuknya seperti piala memang. Lanjut lagi ke jurnal. Kemudian ditambahkan 10 ml asam sulfat 10%, dimasukkan ke dalam corong pemisah. Corong pemisah itu seperti ini dia bentuknya. Ini corong pemisah. Kemudian ditambahkan 25 ml ether, kemudian dikocok hingga terbentuk 2 lapisan, yaitu lapisan ether di atas dan sampel di bawah. Pisahkan lapisan ether, tambahkan 20 ml natrium klorida jenuh untuk menghindari emulsifikasi. Kemudian air cucian dikumpulkan bersama fraksi cairan sampel, kemudian ekstraksi diulang kembali 2 kali. Setiap kali dengan 25 ml ether dan dikocok hingga berbentuk 2 lapisan. Ekstrak ether hasil tiap kali ekstraksi dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam gelas piala. Kemudian diuapkan hingga fraksi ethernya habis. Seperti itu metodenya. Kemudian kita lanjut ke hasilnya. Bagaimana hasilnya kita lihat di sini. Nah, ini pada tabel 1. Jadi dari 8 sampel minuman serbuk instan, 7 sampel tersebut positif mengandung siklamat dan hanya 1 sampel yang tidak mengandung siklamat. Ya. Kita langsung ke kesimpulan. Nah, ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dari 8 sampel minuman serbuk instan yang diambil di pasar Strago, 87,5% positif mengandung siklamat. Berdasarkan pemeriksaan kuantitatif yang dilakukan, natrium siklamat pada sampel A 4029 ppm, pada sampel B 3425 ppm, sampel C 514 ppm, sampel D 2529 ppm, sampel E 3452 ppm, F 4096 ppm dan G 3268 ppm, sehingga diperoleh kadar rata-ratanya natrium siklamat tersebut 3050 ppm. Nah, itulah tadi metode analisis natrium siklamat ya dengan cara alkalimetri. Sekarang kita lanjut ke jurnal yang kedua. Pada jurnal kedua ini akan membahas tentang zat pewarna merah pada makanan yang beredar di sekolah-sekolah dasar ya. Jurnal ini berjudul penentuan jenis dan kadar zat pewarna merah pada makanan yang beredar di sekolah dasar di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kota Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Ini jurnalnya dari jurnal biologi ya,
jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana. Jurnal ini ditulis oleh Niko Manglisna, P. Putri, Niluh Suryani, dan Dwi Aryani Yuli Hastuti. Pada penelitian ini diambil 16 sampel yang berasal dari 8 sekolah. Ya, 8 sekolah. Jadi 16 sampel makanan. Itu yang diuji. Analisa yang dilakukan adalah 2 metode, yaitu uji kualitatif untuk menentukan jenis pewarna dengan kertas kromatografi dan uji kuantitatif untuk menentukan kadar zat pewarna sintetis menggunakan metode spektrofotometri. Ya, kita mengingat kembali, kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola gerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen yang berada pada larutan. Ya. Kemudian untuk spektrofotometri ini saya ambil dari website Highlab Science Tama, kalau nggak salah saya ini ya mengejanya. Spektrofotometri adalah teknik eksperimen yang digunakan untuk mengukur konsentrasi zat terlarut dalam larutan tertentu dengan menghitung jumlah cahaya yang diserap oleh zat tersebut. Ya. Jadi jumlah cahaya yang diserap oleh zat tersebut itu adalah spektrofotometri. Kita balik lagi ke jurnal. Nah, hasil dari penelitian yang dilakukan pada 16 sampel makanan yang ada di 8 sekolah, yaitu menunjukkan bahwa terdapat 3 jenis zat pewarna makanan yang digunakan, yaitu rhodamin B, aluraret, dan Ponceau 4R. Pada rata-rata pewarna tertinggi terdapat pada Ponceau 4R yaitu 10,046 ppm dan terendah terdapat pada aluraret yaitu 6,4456 ppm. Konsentrasi tersebut masih berada di bawah batas maksimum penggunaan pewarna makanan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 70 sampai 300 ppm. Jadi dari kedua jurnal yang telah saya bahas, ini adalah jenis-jenis dari metode analisis bahan tambahan pangan. Untuk bahan lain seperti pengawet, perisat, dan bahan-bahan tambahan pangan lainnya pasti menggunakan metode-metode yang berbeda. Karena setiap bahan tambahan pangan memiliki karakteristik yang berbeda-beda juga. Ya, sekianlah video kali ini dan terima kasih.